Umumnya dalam sebuah rumah tangga, anak merupakan buah hati yang sangat diidam-idamkan kehadirannya. Namun dalam masa pengasuhan, sebagian besar anak merupakan tanggung jawab seorang ibu, seolah peran ayah hanya mencari nafkah untuk keluarga, sehingga banyak yang menyepelekan perannya dalam mengasuh sang buah hati. Budaya patriarki yang mengharuskan ayah sebagai tulang punggung keluarga dan ibu sepenuhnya mengurus rumah tangga berlaku umum di keluarga Indonesia. Kemampuan biologis untuk hamil dan melahirkan membuat peran pengasuh melekat pada perempuan, sedangkan peran mencari nafkah menjadi tugas laki-laki sebagai seorang ayah. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya laki-laki lupa akan perannya sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Walau kecerdasan anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, di mana faktor genetik merupakan gen yang berasal dari ayah dan ibu, sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikososial, dan sosial anak. Namun, kehadiran dan kedekatan seorang ayah dalam masa pertumbuhan anak memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan kognitif anak, termaksud tingkat masalah psikologis yang lebih rendah, perkembangan kognitif dan emosional yang lebih baik, serta dalam prestasi akademis. Iya, baik, fathering ya, atau itu bagian dari parenting, atau biasanya kita sebut dengan pengasuhan ayah ya. Jadi kenapa seringkali dikaitkan dengan kemampuan intelektual, karena memang di dalam pengasuhan itu ayah itu bertanggung jawab terhadap bagaimana dia menjadi model ya, role model untuk bagaimana menjadi laki-laki dewasa, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ayah juga berperan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi bagaimana keluarga itu mengambil keputusan, itu anak-anak itu belajarnya dari ayah, dan itu ranahnya ranah kognitif ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana menyelesaikan masalah ya. Jadi kecenderungannya dalam sebuah keluarga ya, biasanya kita lihat kalau ada masalah ya, biasanya keluarga itu mereferensi biasanya ke bagaimana bapak ya. Jadi bapak dianggap sebagai peran pengambilan keputusan seperti itu. Jadi memang di dalam dialog-dialog juga dengan bapak memang lebih banyak ranahnya ranah-ranah kognitif ya, termasuk ketika misalnya orang itu mau mengasah keterampilan. Mungkin kalau contoh yang paling simpelnya, kalau misalnya nih anak-anak mau diajarin naik sepeda misalnya, kalau sama ibunya itu kayaknya nggak bakal pinter-pinter ya, karena anaknya tidak bakal didorong untuk bisa berani gitu ya. Sementara kalau ayah itu memang kelihatannya kurang protektif, karena memang ayah itu mengajarkan keberanian gitu, sehingga untuk skill-skill itu biasanya akan lebih banyak ayah sebagai pusatnya ya untuk belajar seperti itu. Iya, kalau dari soal percaya diri itu sangat tergantung dari bagaimana bapak itu kemudian menjadi role modelnya ya gitu. Jadi kalau bapak role modelnya menampilkan diri sebagai orang yang inferior, yang minderan gitu ya, merasa diri tidak mampu, nah ini akan mempengaruhi ya bagaimana anaknya seperti itu. Saya kira banyak sekali kasus-kasus ya di mana anak-anak itu merasa tidak percaya diri ketika misalnya ayah ini tidak meletakkan pride ya, tidak meletakkan kebanggaan, tidak ada value kebanggaan di dalam keluarga. Ini bukan terkait dengan profesi, bukan terkait dengan sosial ekonomi, tapi bagaimana ayah kemudian menanamkan value ya, bahwa apapun keadaan kita, selama kita bervalue, bermoral, itu nilai-nilai moral dan etika juga diajarkan oleh bapak gitu ya. Jadi bagaimana model pengasuhannya, apa yang bisa dilakukan banyak sekali ya. Jadi misalnya seperti bermain gitu ya. Jadi gaya bermain ibu dengan bapak itu sangat berbeda ya. Kemudian dalam berkomunikasi ya, dalam kehidupan sehari-hari itu juga ayah bisa terlibat. Kemudian dalam proses peribadatan ya, ini sangat menarik. Mahasiswa prodi psikologi Unhas itu alumni itu sudah pernah meneliti ya, bahwa sebenarnya ayah itu sangat dibutuhkan ya dalam bagaimana membiasakan ya anak-anak dalam beribadah gitu. Nah, sementara di dalam faktanya di lapangan, ayah berharap pada ibu, ibu berharap pada ayah. Gitu. Jadi tidak ada yang akhirnya peran itu menjadi hilang gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam teorinya misalnya
indikator keterlibatan ayah itu ada 3 ya, paternal engagement atau pengasuhan secara langsung, interaksi 1 lawan 1, ya misalnya dengan memberi makan, bagaimana berbincang, bermain, mengerjakan PR. Kemudian ada yang namanya paternal accessibility gitu ya, jadi ayah tuh ada di samping anak, di sekitaran anak, walaupun mungkin tidak langsung berinteraksi dengan anak gitu ya. Ya, yang terakhir itu adalah paternal responsibility ya, bagaimana kemudian ayah itu terlibat ya dalam proses perencanaan di dalam keluarga, kemudian memberi nafkah gitu ya, dan proses-proses pengambilan keputusan seperti itu. Ahli psikologi Istiana Tajudin juga mengatakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan membuat anak merasa aman secara emosional, percaya diri untuk mengeksplor lingkungan sekitar, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik dengan teman sebayanya di kemudian hari. Dengan menanamkan nilai dan motivasi yang mengarah pada peningkatan intelektual, menginspirasi rasa ingin tahu dalam berpikir kritis dan kreativitas, yang berdampak luas pada kemampuan kognitif dan potensi belajar anak. Nuri Nurhayati, Muhammad Saiful, Unhas TV.